Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kembali bersama saya Furizal dalam praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek ataupun yang sering kita kenal dengan Object Oriented Programming. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari Object Oriented Programming ataupun OOP. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 4 komponen. Yang pertama itu tentang kelas, kemudian tentang objek, kemudian atribut, yang terakhir adalah konstruktor. Jadi 4 komponen ini kita akan bahas dalam satu pertemuan ini. Jadi teman-teman nanti harus sudah mengerti tentang dasar-dasar dari OOP ini sebelum meranjak ke materi selanjutnya. Jadi jika nanti pembahasan ini kurang dimengerti ataupun kurang paham, maka silahkan nanti lakukan kontak di grup WhatsApp ataupun kontak secara personal ke abang. Jadi abang sarankan di sini kita diskusi di WhatsApp nanti jika pembahasan ini kurang dimengerti. Jadi seperti itu ya. Jadi seandainya nanti dibutuhkan waktu tambahan untuk belajar tentang dasar-dasar ini, maka silahkan hubungi ataupun kontak saya di grup WhatsApp nanti, dan jika perlu kita buat kelas tambahan nanti. Nah, sekarang tepatnya 1 Ramadan ya. Semoga teman-teman bisa melaksanakan Ramadan ini uh, dengan baik tentunya, dengan maksimal, dan kita bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seharap kita bisa berjumpa lagi ya. Kita bisa berjumpa, bukan lagi ya. Jadi kita belum pernah berjumpa nih sama sekali. Kita belum pernah berjumpa. Jadi mungkin kita berharap sama-sama kita bisa berjumpa di kampus tentunya, dalam keadaan sehat walafiat, dan segeralah pandemi ini cepat berakhir ya kira-kira. Nah, seperti itu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang pembahasan kita, yaitu tentang OOP dasar ataupun basic dari OOP ya, fundamentalnya. Nah, di sini kita buat dulu seperti biasa, kita buat yang namanya kelas baru, kelas Java. Yang mana di sini kita coba buat namanya pertemuan 9 ya. 9 tentang dasar-dasar dari OOP. Nah, di sini sudah ada package-nya. Kemudian ini sudah ada public class dari pertemuan 9 ini. Nah, di sini kita akan buat yang namanya main block-nya. Di situ seperti biasa VSVM tab. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buat dulu apa isi yang akan kita bahas. Nah, di sini kita akan bahas yang namanya, yang pertama tadi apa? Kita coba notepad. Yang pertama itu akan kita bahas yang namanya kelas misalnya. Nah, kemudian di sini akan kita bahas yang namanya objek. Dan yang ketiga atribut. Dan terakhir adalah konstruktor. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi komponen ini akan kita bahas. Di sini kita akan coba untuk membuat kelas, misalnya di sini kelas komputer misalnya. Kelas komputer, kemudian objeknya di sini akan kita buat adalah objek di sini adalah misalnya komputer itu ada yang namanya laptop. Laptop, notebook. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan dari teman-teman kemarin ya. Jadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman nanti bisa mengerti apa sih maksud dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini kita kemarin ada yang nama objek desktop. Oke. Nah, kemudian apa aja sih atribut yang didapat dari komputer ini? Nah, tentunya kita kalau kita membeli komputer, yang perlu kita perhatikan adalah misalnya LED-nya, LED, kemudian keyboard,
kemudian prosesor, kemudian RAM, hard disk. Nah, ini aja lah ya, hard disk. Oke, seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita coba bahas. Nah, bagaimana sih cara kita membuat kelas ini? Cara kita membuat kelas komputer misalnya. Di sini ada objeknya laptop, kemudian netbook, kemudian desktop, kemudian LED-nya berapa inch, kemudian ini keyboardnya, prosesornya, kemudian ini dimensi lah coba. Dimensi, dimensinya berapa, ukurannya, ukuran. Kemudian di sini misalnya ada warna lagi, warna. Di sini ada ukuran keyboard, kemudian prosesor, RAM, hard disk, dan warna. Di sini masih banyak seperti yang lainnya ya. Seperti misalnya kita di dalam beli laptop itu ada yang namanya apa ya? Harga misalnya bisa kita buat sebagai atribut harga otomatis. Kalau laptop itu ada yang namanya harganya. Kemudian ya pokoknya itulah ya. Jadi atribut itu merupakan apa-apa saja sih yang terkait dengan kelas ini gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan langsung ke programnya. Nah, pertama tadi kita akan coba buat kelas. Nah, bagaimana sih cara kita membuat kelas? Kita membuat kelas. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas? Di sini kita gunakan keyword yang namanya kelas. Nah, seperti ini. Kelas, kemudian kita buat nama kelasnya. Apa tadi? Kelas komputer. Nah, kita langsung buka kurawal seperti ini. Maka jadilah kelas. Nah, simple ya. Cara membuat kelas cuma seperti ini aja. Dengan keyword kelas, kemudian dibuat di sini nama kelasnya apa. Kemudian buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Jadilah kelas. Nah, bagaimana cara kita membuat dari ini objeknya? Nah, sebelum kita membuat objeknya terlebih dahulu, kita coba dulu lah membuat atributnya. Atribut ini ya. Kita buat dulu atributnya, ukuran, keyboard, prosesor, RAM, hard disk, warna. Jadi di sini kita buat atribut itu di sini. Dalam kelas ini kita buat atribut. Jadi atribut itu adalah yang terkait tentang kelas ini. Jadi komputer itu memiliki ukuran, merek sajalah, merek misalnya. Merek. Dan merek itu tipe datanya apa dulu? Tipe datanya misalnya string. Merek. Nah, titik koma. Kemudian ada lagi misalnya ukuran tadi ya, ukuran itu tipe datanya berapa? Tipe datanya integer misalnya. Ukuran. Kemudian di sini ada keyboard, prosesor, RAM, hard disk, warna. Keyboard itu gak usah lah keyboard, prosesor, string, prosesor, kemudian ada lagi warna, string juga, warna. Kemudian ada RAM, hard disk. RAM itu kita buat integer RAM. Kemudian di sini kita buat hard disk. Hard disk itu integer misalnya. Terus ukurannya berapa? Atau kita buat string saja. String hard disk. Nah, ini adalah
atribut-atribut yang terdapat dalam kelas komputer ini. Jadi komputer itu memiliki merek, ukuran, prosesor, warna, RAM, kemudian hard disk. Masih banyak atributnya lainnya sebenarnya. Jadi intinya atribut itu yang terkait kepada kelas. Jadi kita memiliki kelas komputer di sini, jadi komputer itu memiliki atribut ini. Nah, itu selesai itu. Jadi cara membuat atribut seperti itu. Intinya atribut itu adalah yang terkait dari kelas ini. Selanjutnya di sini kita coba membuat objek. Nah, objek di sini ada laptop, ada notebook, ada desktop. Nah, kita membuat objeknya di sini, kita coba buat di sini. Objek misalnya. Objeknya itu bagaimana sih cara membuat objek dari kelas komputer ini? Nah, kita ingin membuat objek ini dari kelas komputer ini. Caranya itu kita buat nama kelasnya komputer. Nah, komputer seperti ini. Nah, bagaimana sih cara membuat seperti tadi itu biar dia prediksi? Komputer misalnya seperti ini, kita tekan Ctrl space, maka akan muncul prediksinya seperti ini. Jadi untuk memilih bisa enter, bisa lakukan pemilihannya dengan tab. Nah, seperti itu. Komputer, kemudian kita ingin membuat objeknya tadi. Yang pertama itu laptop. Laptop ini. Laptop. Nah, sama dengan. Nah, untuk membuat objek ini kita menggunakan keyword yang namanya new. Jadi new di sini. Kemudian kita buat di sini nama dari kelasnya. Nama dari kelasnya. Kemudian kita buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, ini ketika sudah seperti ini, maka jadilah objek dari kelas komputer ini yang nama objeknya adalah laptop. Jadi ketika kita di sini membuat objek new dari komputer, di sini kita jadikan namanya sebagai laptop. Jadi tipe datanya adalah komputer, yang mana komputer ini diambil dari nama kelas ini. Nah, jadi di sini harus sama dengan yang di sini, juga di sini, juga nama kelasnya. Nah, seperti itu. Ini adalah untuk kelas komputer, atau maaf, untuk kelas komputer, dan objeknya adalah laptop. Kemudian bagaimana sih cara kita membuat objek yang lainnya? Sama seperti itu, kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kita buat di sini objeknya. Kenapa dia error di sini? Karena nama dari objek ini sudah digunakan di sini. Kita buat di sini tadi ada namanya notebook. Nah, di sini kemudian ada namanya desktop. Nah, jadilah objek. Nah, maksud dari soal yang kemarin teman-teman tanyakan itu, mungkin itu soal ujian ya, untuk kelas F kalau nggak salah itu kemarin. Jadi itu merupakan nah, seperti ini cara untuk melakukan pembuatan objek dari kelas komputer ini. Nah, bagaimana cara kita menggunakan ini? Nah, ini kita komen dulu ya. Bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, di sini tentunya kita ketika ingin membuat misalnya laptop dengan nama dengan merek Asus misalnya. Dan di sini kita buat laptop dengan merek misalnya Asus. Nah, gitu. Oh, ini huruf besar ya. Jadi kalau misalkan tipe data di sini huruf besar, maaf, jika variabelnya sini huruf besar, maka huruf besar juga. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia dengan memanggil ini, maka dia memanggil objek laptop, yang mana objek laptop ini memiliki atribut yang namanya merek. Nah, jadi objek laptop ini memiliki atribut yang namanya merek, dan laptop ini diambil dari kelas komputer. Nah, kelas komputer ini, jadi setiap apa yang ada di dalam kelas komputer ini bisa diakses oleh laptop ini, oleh
objek laptop ini. Jadi laptop ini memanggil merek misalnya. Jadi buat laptop titik merek sama dengan Asus. Nah, seperti itu. Bagaimana cara kita membuat yang lainnya ukuran seperti itu? Nah, maka kita sama caranya bisa buat seperti ini, laptop ukuran, maka di sini udah ada prediksinya. Ukuran sama dengan kita buat di sini ukurannya, karena dia integer maka kita buat misalnya ukurannya 14 inch. 14. Kemudian di sini kita buat lagi prosesor laptop prosesor. Kemudian di sini kita buat misalnya karena string, maka kita buat seperti itu, Intel Core i3 misalnya. Kemudian warnanya misalnya laptop warna. Kita buat di sini hitam misalnya. Dan yang terakhir yang selanjutnya RAM. Maka kita buat di sini RAM-nya misalkan 4 GB. Karena dia integer maka seperti ini. Kemudian kita buat di sini string. Laptop. Untuk hard disk dengan tipe data string. Hard disk. Maka di sini kita buat dengan ukurannya misalnya 500 GB. Nah, ini adalah cara kita untuk ngeset nilai dari atribut-atribut ini. Jadi di sini kita untuk objek laptop ini dengan memanggil atribut pada kelas komputer ini komputer tadi, karena laptop ini merupakan objek dari kelas komputer ini, makanya ini bisa kita panggil atribut-atribut dalam kelas komputer ini bisa kita panggil di sini. Jadi nama objeknya, kemudian nama atributnya di sini, kemudian set nilainya di sini. Nah, bagaimana cara kita menampilkannya? Misalnya di sini sort, kita tampilkan laptop dot merek. Nah, cukup seperti itu. Maka ketika kita running, klik kanan, run file, tunggu ya, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi dia langsung nampilkan ini Asus, laptop Asus. Di sini mereknya Asus ditampilkannya. Bagaimana cara kita untuk menampilkan yang lainnya? Sama seperti yang tadi, kita cukup buat seperti ini. Ini, maka kita ganti ini dengan ukuran misalnya. Nah, seperti itu. Kita buat itu semuanya ya, kita buat semuanya. Ini sebanyak 6 buah. Nah, ini ada ukuran, kemudian ada prosesor, kemudian ada warna, kemudian di sini ada RAM, kemudian di sini ada hard disk. Nah, ini bagaimana? Ini otomatis semua yang ada di sini yang kita set di sini akan ditampilkan di hasil runningnya. Nah, Asus dengan merek ini dengan ukuran 14, kemudian prosesornya Intel Core i3, kemudian ini warnanya hitam, RAM-nya 4 GB dan harddisknya 8 GB. Nah, seperti itu cara menampilkannya. Dan cara menggunakan ataupun ngeset nilai dari atribut ini untuk objek laptop ini seperti ini.
Kemudian bagaimana ketika kita memiliki objek notebook ini? Tadi kan laptop, nah sekarang kita memiliki objek notebook juga. Nah, sama seperti tadi, kita coba copy ini. Copy. Kita paste di sini, kita ganti dengan ini. Laptop. Ini kita ganti dengan notebook. Nah, notebook kita ganti semua. Nah, ini sudah ganti semua. Nah, untuk notebook ini kita ganti mereknya misalnya Lenovo. Kemudian ukurannya ada 10 inch misalnya. Ini kita buat Intel Atom. Warnanya misalnya hitam. Ini 2 GB misalnya. Ini 320 GB misalnya. Nah, di sini bagaimana sih cara kita menampilkan? Sama juga seperti tadi, kita tampilkan yang ini. Kemudian di sini kita akan buat di sini ganti dengan notebook. Kita ganti semua notebook. Nah, ini udah ganti semua. Maka setelah kita tampilkan, maka semua nilai dari objek komputer, objek laptop dan notebook ini akan ditampilkan di halaman running ini. Jadi di sini ada yang pertama itu ada ini Asus sebagai objek laptop sampai dengan di sini. Kemudian ini ada Lenovo sampai dengan di sini. Jadi di sini akan ditampilkan secara keseluruhan seperti itu ya. Kemudian di sini kalau kita bagaimana kalau misalkan data kita ini banyak, dan tentunya ini secara ini sangat tidak efisien, karena kalau kita datanya banyak ini bakal banyak juga. Jadi ini masih ada dua yang namanya laptop, notebook. Bagaimana dengan datanya masih banyak, objeknya banyak? Nah, kita gunakan yang namanya konstruktor. Nah, konstruktor di sini bagaimana sih cara kita menggunakan konstruktor? Cara kita membuat konstruktor. Nah, caranya seperti ini ya. Komen dulu ya, kita komen dulu semuanya ini. Atau bisa kita hapus saja. Nah, kita hapus saja yang tadi. Kemudian di sini kita akan coba untuk buat konstruktor. Bagaimana sih cara kita membuat konstruktor? Kita buat di bawah ini komputer. Nah, seperti ini. Jadi nama konstruktor itu harus sama dengan komputer ini, dengan nama kelasnya. Kita buat seperti ini, kemudian kita buat titik koma. Nah, intinya seperti itu. Buat seperti ini. Nah, jadi dia intinya di sini ada blok juga untuk konstruktornya. Jadi konstruktor di sini akan dipanggil secara otomatis ketika yang namanya kelas ini dipanggil. Jadi ketika kelas ini dipanggil, maka konstruktor ini akan dijalankan secara otomatis. Nah, apa yang terdapat dalam ini akan dijalankan. Kita coba buat tampilkan di sini konstruktor. Berhasil jalankan. Nah, ketika kita memanggil seperti ini kita komen dulu. Nah, seperti ini kita secara otomatis di sini kita akan membuat keyword new computer di sini, new computer.
maka secara otomatis kita sudah memanggil komputer ini. Dan ketika kita memanggil komputer ini, kelas komputer ini, maka secara otomatis meter ataupun konstruktor yang ada di dalam ini, di dalam kelas komputer ini akan dipanggil juga. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita running sekarang? Nah, kalau kita running otomatis ini dijalankan, konstruktor berhasil dijalankan otomatis. Kita tahu bahwa ini sudah berhasil untuk dijalankan. Jadi kita cukup membuat sintak new computer ini, maka kita telah memanggil ini. Jadi new computer di sini dia memanggil kelas, maka secara otomatis juga menjalankan konstruktor yang ada di dalam kelas komputer ini. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita bagaimana sih cara kita jika nantinya kita ingin mengeset nilai seperti tadi? Mengeset nilai seperti tadi yang mana kita buat di sini tadi laptop dot merek, kemudian dot segala macam. Nah, di situ kita cara efisiennya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Nah, kita misalnya kita buat di sini merek sama dengan misalnya Asus. Nah, otomatis nilai dari variabel merek ini, dari atribut merek ini setelah diganti dengan menjadi Asus. Nah, di sini bakal nantinya ketika itu akan ditampilkan misalnya source, kita tampilkan yang namanya merek. Nah, kita tampilkan merek ini, maka secara otomatis dia akan menampilkan yang namanya Asus ini. Coba running. Nah, Asus ini ditampilkan ya. Nah, kita misalnya kita ingin membuat objek lain, misalnya di sini udah ada objek notebook tadi. Kita running, maka dia akan menampilkan dua seperti ini. Jadi, ketika kita membuat objek yang lain, maka dia akan tampilkan merek yang sama. Nah, bagaimana cara kita menampilkan merek yang berbeda? Nah, caranya ada. Caranya di sini kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa lakukan dengan parameter ya. Parameter. Jadi sama dengan membuat fungsi atau membuat method. Jadi di sini kita lakukan parameter di sini. Misalnya kita ingin memasukkan merek. Merek itu kan tipe datanya string tuh. Tipe datanya string, ini string, maka kita buat string di sini. Kita buat merek inputan, merek input. Nah, merek input. Maka setelah itu barulah kita buat di sini merek input. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa ini jadi error? Karena di sini di dalam konstruktor ini dia udah ada parameter di sini. Parameter satu parameter yang namanya string merek input ini. Jadi di sini kita juga masukkan parameter. Kita misalnya ingin memasukkan nama, misalnya nama komputernya, merek komputernya misalnya di sini Asus. Nah, dan di sini misalnya nama atau merek komputernya adalah Lenovo misalnya seperti tadi. Nah, maka secara otomatis dia bakal memasukkan nilai parameter ini ke dalam ini, ke dalam variabel ini, dan variabel ini dimasukkan nilainya ke dalam variabel merek ini. Ketika kita lakukan running ini belum ada ditampilkan sama sekali. Karena apa? Karena di sini kita baru set nilai. Jadi kita tampilkan di sini. Kita coba tampilkan di sini misalnya. Kita coba Nah, kita buat coba di sini misalnya laptop seperti tadi ya. Laptop titik merek sama dengan kita tampilkan, bagaimana kita tampilkan, bukan begini ya. Kita nampilkan seperti ini, sound. Nah, sound itu laptop
nama objeknya laptop, kemudian yang kita panggilkan adalah merek ini, merek. Nah, kita coba ya running ya, apakah yang ditampilkan di sini. Nah, maka dia akan menampilkan Asus ini karena Asus ini sudah kita jadikan sebagai parameter, dan parameternya akan ditangkap pada variabel ini, dan nilai pada variabel ini akan dimasukkan pada merek ini. Nah, seperti itu. Jadi secara tak langsung di sini kita udah mengubahnya. Di sini bagaimana ketika kita ingin memanggil merek dari ini notebook ini, cukup kita buat di sini so notebook dot merek. Sama ya, kita running juga. Nah, seperti ini kita running Asus, kemudian ada Lenovo. Nah, kalau misalkan objeknya ini banyak, otomatis kita lakukan di sini banyak juga dong. Jadi di sini ada objeknya lainnya lagi kita tampilkan. Nah, cara efisiennya itu kita masukkan di sini saja. Masukkan di sini. Nah, kita masukkan di sini. Cuma yang kita buat di sini hanya variabel merek aja. Ini kita hapus. Nah, kalau seperti ini apa yang ditampilkan? Sama seperti tadi, dia bakal menampilkan mereknya juga. Dia akan tampilkan mereknya juga. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti yang setelah saya katakan tadi, bahwa konstruktor ini akan secara otomatis dipanggil ketika kita membuat objek ini. Membuat objek ini, maka secara tak langsung dia juga manggil ini, manggil semua yang ada di dalam konstruktor ini. Jadi, di sini dia set dengan nilai parameter ini yang kita kirim dari sini ke sini, maka dia akan set nilai parameternya dan akan tampilkan ini. Makanya secara otomatis dia bakal ketika kita running, dia bakal nampilkan di sini. Nah, ini kan kita manggilnya sebanyak 2 buah nih. Ini yang pertama itu laptop, dan kedua itu notebook dengan merek yang beda, Asus dan Lenovo. Makanya di sini ada Asus dan Lenovo. Nah, seperti itu ya, konstruktor seperti itu. Dan mungkin di sini teman-teman mudah mengerti lah. Di sini abang pikir udah cukup jelas bagaimana ketika kita ingin membuat ini. Di sini kan ada beberapa atribut yang ada di sini. Ada merek, ada ukuran prosesor sampai dengan hard disk. Yang sementara kita di sini baru membuat satu parameter. Nah, bagaimana dengan banyak seperti ini? Kita bisa lakukan parameternya di sini. Parameternya misalnya Asus, misalnya di sini untuk merek, kemudian di sini ukurannya 14 misalnya. Kemudian di sini ada prosesornya, karena string buat di sini seperti ini. Intel Core i7 misalnya. Kemudian di sini kita buat warnanya, warna apa? Misalnya warna hitam. Dan RAM-nya berapa GB? Kita buat 4 misalnya. Dan yang terakhir itu harddisknya berapa, karena string maka kita buat seperti ini. Harddisknya misalnya 1 tera 1 TB misalnya. Nah, kenapa error seperti ini? Karena di sini parameternya masih 1. Ini kita buat koma integer ukuran input misalnya. Nah, karena ini kita buat untuk variabel ini terserah ya, kita bisa menggunakan variabel apa aja. Di sini saya menggunakan variabel seperti ini. Terserah variabelnya A atau B, C, D, terserah. Intinya itu hanya berfungsi sebagai penampung nilai nantinya. Jadi di sini ini masih error ya. Karena apa? Karena parameternya nggak ada yang sesuai satupun. Di sini ada yang 2 parameter, ini
6 parameter, ini 1 parameter, makanya error semua. Kita samakan jumlah parameternya. Kedua itu ada prosesor. Prosesor di sini kita buat string processor input. Kemudian di sini kita buat string warna input. Kemudian ada integer RAM input. Kemudian yang terakhir adalah string hard disk input. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang error itu cuma ini aja. Karena apa? Karena parameternya masih satu. Ini kan udah sama nih. Ini 6 parameter dan ini 6 parameter di sini, makanya nggak error lagi. Nah, ini karena parameternya masih satu, kita buat dulu parameter yang lainnya. Kita copy ini. Nah, baru dia tidak error lagi. Ini kita ubah Intel Atom misalnya seperti tadi. Kemudian warnanya warna putih. Dan di sini RAM-nya 2 GB dan ini misalnya 320 GB. Nah, kalau kita running di sini masih menampilkan seperti tadi. Yang ditampilkan hanya mereknya saja, karena di sini kita tampilkan hanya mereknya saja. Nah, bagaimana cara menampilkan semuanya? Kita buat aja banyak seperti ini. Kita buat seperti ini. Buatnya 6 buah. Di sini kita buat di sini ini merek. Nah, ketika kita ingin mengeset nilai ini, maka kita lakukan di sini dulu input set seperti ini. Nah, di sini kita ganti dengan ukuran. Kemudian di sini kita buat ukuran. Kenapa dia error di sini? Karena tipe datanya udah beda. Di sini string dan di sini adalah integer. Jadi ukuran input. Nah, baru betul. Kemudian selanjutnya prosesor. Kemudian selanjutnya ada warna. Dan selanjutnya ada RAM. Dan yang terakhir ada hard disk. Nah, di sini kita buat prosesor input. Kemudian di sini ada warna. Di sini ada RAM. Dan di sini ada hard disk input. Nah, semuanya telah kita masukkan di sini dan barulah kita panggil di sini. Ini kita panggil ukuran. Ini kita panggil warna. Kemudian kita panggil prosesor misalnya. Ini kita panggil RAM. Dan ini kita panggil hard disk. Nah, seperti itu udah kita panggil semua, maka secara otomatis ketika kita memanggil kelasnya di sini, kita membuat objek, kita memanggil kelasnya secara otomatis, dan ini
konstruktor ini bakal dipanggil juga. Jadi bakal tampil semua nih apa yang kita inginkan. Nah, di sini kan ditampilkan semua, ditampil semua apa yang telah kita lakukan di sini ditampilkan semua. Kita coba running lagi. Nah, di sini ditampilkan, bisa dilihat di sini ada Asus di sini sampai dengan ukuran harddisknya 1 TB. Kemudian di sini setelah itu ditampilkan Lenovo sampai dengan ukuran dari harddisknya 320 GB. Nah, seperti itu cara kita menggunakan konstruktor. Jadi teman-teman nanti ketika membuat suatu objek, maka secara otomatis dia akan memanggil konstruktor ini. Ketika kita memanggil kelas, dia akan memanggil konstruktor. Kita panggil kelas ini seperti ini. Kita buat objek di sini dengan memanggil kelas komputer di sini, kelas komputer, dan objek itu namanya laptop. Maka secara otomatis dia ketika kita memanggil kelas komputer di sini, maka secara otomatis kelas komputer ini akan dipanggil dan semua komponen di dalamnya ini bisa dipanggil di objek ini. Dan ketika memanggilan tersebut secara otomatis ini konstruktor ini akan dipanggil dan akan dijalankan ketika ada yang namanya system out print, maka akan ditampilkan seperti ini. Maka akan ditampilkan apa yang ada di dalam konstruktor ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini tentang dasar-dasar dari OOP, yaitu pertemuan tentang kelas, objek, atribut, dan yang terakhir adalah konstruktor. Dan semoga teman-teman bisa memahami pembahasan ini, bisa memahami tentang apa yang telah dijelaskan pada pertemuan ini. Jika ada pertanyaan, silahkan berikan pertanyaan di grup WhatsApp yang telah disediakan. Jika perlu yang kita diskusikan, mari kita diskusikan. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Dan di sini posisi kita sama-sama belajar, dan mari kita belajar sama-sama dan manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dan saya tutup, dan banyak kali dannya ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.